Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu tanggal 20 Maret tahun 2022 ini, saya akan mengomentari kata Profesor Muzakir dalam keadaan terpaksa tidak boleh membunuh sampai mati, kecuali dalam keadaan perang. Kata Profesor Muzakir dalam keadaan terpaksa tidak boleh membunuh sampai mati, kecuali dalam keadaan perang. Pernyataan Profesor Muzakir saya tidak sependapat dengan alasan. Setiap orang melakukan alasan-alasan asas tertentu melakukan pembunuhan, hal itu bukan disengajanya, karena refleksi saja itu, sehingga terjadi kena bagian yang sensitif, akhirnya mati. Jadi seperti ini asas-asas hukum pidana, berbuat kejahatan tetapi tidak dihukum. Satu, keadaan terpaksa untuk membela diri sebisa sampai mati. Jadi keadaan terpaksa membela diri bisa sampai mati. Karena membela diri tindakan refleksi, atau ada botol lalu dilempar, ternyata kena bagian kepala yang sensitif lawannya hingga mati. Seperti maling masuk ke kamar tengah malam, pada saat dilihat maling mengancam dengan pisau saat tidur lalu dia bangun tanpa pikir apa yang ada di sekitarnya tempat tidur, ada botol, lalu dipukul kepada maling, kena bagian kepala lalu mati. Nah, di sini yang memukul dengan botol tersebut tidak bisa dihukum, karena ini adalah asas keadaan terpaksa. Dalam KUHP banyak asas hukum pidana melakukan pembunuhan tidak bisa dipidana, antara lain dalam melaksanakan tugas. Polisi menembak maling yang dituju pahanya, ternyata terkena punggungnya lalu mati. Sebelumnya sudah diberi tembakan peringatan ke atas, jangan lari, tetap saja lari, lalu ditembak kena punggungnya dan mati. Polisi yang menembak tidak dihukum berdasarkan pasal 50 KUHP. Ini tugasnya, karena tugasnya sehari-hari memang menjaga keamanan, sehingga kalau ada pembunuh di pasar atau apapun yang sifatnya kejahatan, biasanya polisi sebelum menangkapnya diberikan dulu tembakan peringatan 3 kali ke atas. Kalau dia tidak mau berhenti, lalu ditembak. Kalau biasanya dilumpuhkan kena kakinya, tetapi kalau kena punggungnya ya apa boleh buat, ya, sehingga matilah orang itu. Polisi di sini tidak bisa dituntut. Keadaan darurat atau not when access namanya. Ada sebuah kapal lagi tenggelam, lalu ada ban pelampung dipegang 2 orang, padahal ban pelampung hanya bisa 1 orang. Daripada dua-duanya mati, lalu yang 1 orang membunuh temannya, maka yang melakukan pembunuhan tidak dihukum. Lewat batas waktu penuntutan ini, asas ketiga lewat batas waktu penuntutan. Seorang membunuh 19 tahun yang lalu tidak bisa dihukum lagi, karena sudah lewat batas waktu penuntutannya selama 18 tahun yang diatur dalam pasal 78 KUHP ayat 4, yaitu perbuatan yang ancaman hukuman mati dan seumur hidup. Batas waktu penuntutannya selama 18 tahun, karena pembunuhan dilakukan 19 tahun yang lalu, yang ancaman hukuman mati. Di harapan saya, dalam meneliti perkara sebelum disidangkan, diteliti dulu secara mendalam apa ada alasan pemaaf atau alasan tidak bisa dihukum dalam perkara tersebut, agar tidak diterus perkaranya ke pengadilan. Tetapi kalau sudah dalam penelitiannya sudah lengkap semua perkara tersebut, tidak ada alasan tidak dihukum atau alasan pemaaf, yang dilimpahkan saja ke pengadilan. Karena itu ketentuan itu.
Biasanya polisi dalam memeriksa perkara seperti ini, biasanya polisi memeriksa perkaranya, diteruskan di kejaksaan nanti diteliti perkara yang tersebut, apakah syarat formal dan syarat materialnya sudah lengkap. Syarat formalnya itu berita acaranya, dan juga apa sudah lengkap, dan syarat materialnya yaitu apakah ada unsur-unsur perbuatan yang alasan pemaaf tidak bisa dihukum, itu harus diteliti. Kalau sudah tidak ada alasan yang lain, sudah lengkap, baru nanti perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Sehingga nanti setelah sampai kepada disidangkan. Itulah yang namanya dalam meneliti perkara tersebut. Sedangkan yang diteliti tersebut adalah ya seperti dari 4 asas tersebut. Apakah ada salah satu asas itu di dalam perkara tersebut, perlu diteliti secara mendalam oleh jaksa tersebut. Kalau ada alasannya, alasan pemaafnya, dikembalikan perkara itu ke polisi oleh jaksa. Itu peraturannya tersebut. Sehingga kalau nanti dia ada alasan pemaafnya, berarti dia tidak bisa dituntut di muka pengadilan, karena itu sudah ketentuan hukum. Apakah dia seperti asas membela diri, melaksanakan tugas, batas waktu, lewat batas waktu, itu semua namanya alasan pemaaf ini, sehingga orang itu tidak bisa dihukum. Jadi harapan saya dalam meneliti perkara sebelum disidangkan, diteliti mendalam dulu apa ada alasan pemaaf atau alasan tidak, atau alasannya tidak bisa dihukum dalam perkara tersebut, agar tidak diteruskan perkaranya ke pengadilan. Sekian dan terima kasih.